Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua telah dapat melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Al-Mu'min yang sangat sederhana ini. Selawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yaitu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, besar harapan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, semenjak tadi malam hingga menjelang salat Idul Adha tadi, kita telah mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus-menerus, baik di rumah, di masjid, di jalan-jalan dan di tempat lain. Di sana sini terdengar suara Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar, disusul dengan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan bacaan tahmid walillahil hamd. Hanya bagi Allah segala puja dan puji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita syukuri kedatangan hari mulia ini
ialah persatuan umat. Persatuan umat merupakan ajaran Islam yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang terdekat dan kita saksikan setiap hari ialah pelaksanaan sholat berjamaah. Sebagai puncak pertemuan besar umat Islam dari segenap penjuru dunia ialah pada bulan haji seperti sekarang ini. Berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia di tanah haram merupakan suatu bukti ajaran persatuan Islam dan adat istiadat mereka berkumpul serentak memenuhi panggilan Allah, bersimpuh dan bersujud di hadapannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Perpisahan untuk kembali ke negeri masing-masing setelah membersihkan jiwa dan pikiran dengan membawa oleh-oleh rasa persatuan yang kokoh. Ibadah haji merupakan kewajiban dan panggilan Allah bagi umat Islam yang telah mampu melaksanakannya, sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hibbul baiti man istaqa'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan bagi Allah atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Sungguh berbahagia umat Islam yang mampu memenuhi panggilan Allah ini dengan niat menyempurnakan rukun Islam yang 5 perkara. Mereka datang mengharap ridho Allah. Mereka menyambut seruan Allah dengan gema, tabliyah, takbir dan tahmid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah. Aku sambut panggilanmu wahai Tuhan. Aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita kaum muslimin yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, oleh Allah disyariatkan salat Idul Adha seperti sekarang ini, di mana kita bersab-sab lurus, rapat, dipenuhi oleh semangat dan rasa persatuan serta persamaan, ruku sama ruku, sujud sama sujud, dan duduk sama duduk di bawah satu komando imam. Itu pun mengajak supaya kita dalam usaha dan perjuangan menegakkan agama Islam dan menyiarkan agama Islam, membina negara, umat dan bangsa, teguh bersatu hati, bulat bersatu padu, di bawah satu komando pula, tidak bercerai-berai, pantang berpecah belah. Perlu diketahui bahwa rahasia kesengsaraan kita adalah karena perpecahan dan permusuhan sesama kita. Penegasan ini perlu menjadi perhatian kita untuk di masa-masa yang akan datang. Untuk itu kita harus bersatu padu dengan menjalankan dan memahamkan Islam sebagai ajaran yang lengkap. Pengalaman kekalahan Perang Uhud harus menjadi pelajaran buat kita. Prajurit yang ditugaskan menjaga pos yang ditinggalkan diisi oleh musuh-musuh Islam. Karena itu kaum muslimin, tetaplah kita pada tempat sesuai dengan fungsinya. Kaum pelajar, mahasiswa, buruh, tani, pedagang, politisi, juru dakwah, pendidik dan lain-lain dianjurkan tekun menghadapi tugasnya. Mental perjuangan harus dipertinggi, semangat berkorban karena Allah ditingkatkan. Pengalaman Nabi Ibrahim alaihissalam
yang merelakan putranya terbunuh demi perintah Allah harus menjadi cermin buat kita bersama. Sifat tamak dan serakah serta mementingkan diri dan golongan harus dilenyapkan dari kehidupan perjuangan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang memberi kekayaan, menentukan pangkat, memberi kekuatan, dan memberi kemuliaan sebagaimana, maka dialah yang berhak dipuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semestinya bagi orang yang diberi kekayaan harta harus tahu siapa yang memberikan kekayaan, lalu ia memuji dan bersyukur kepadanya. Begitu pula bagi orang-orang yang diberi pangkat dan lain sebagainya. Jangan sampai pemberian yang diperolehnya itu digunakan untuk menyombongkan diri. Kita ini tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya apa-apa, maka janganlah berlaku sombong. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan lagi membanggakan diri. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya sifat sombong yang dimiliki oleh seseorang adalah disebabkan dari perasaan yang keliru, yakni menganggap dirinya lebih kaya, lebih mulia, lebih gagah dan lebih kuat, lebih pandai dan lain sebagainya. Seakan-akan kelebihan itu hanya dia yang memiliki. Padahal hanya Allah lah yang mempunyai segala kelebihan. Sehingga hanya Allah pula lah yang berhak memiliki sifat sombong. Al-kibriya'u li rabbana sifatih. Kesombongan itu merupakan sifat khusus bagi Allah. Oleh karena itu, marilah kita singkirkan jauh-jauh sifat sombong dengan jalan berlaku sopan dan dalam pergaulan. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang telah diberikannya kepada kita. Kita tasarufkan anugerah atau pemberian Allah itu menuju jalan yang diridhoinya, terutama yang berkecukupan diperintahkan untuk melaksanakan udhiyah, menyembelih binatang ternak, hendaklah memenuhi perintah Allah tersebut, yakni berkorban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ati falam yudha'i falyamut in sa'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan." Yang artinya, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka mati sajalah ia. Kalau mau sebagai orang Yahudi dan kalau mau sebagai orang Nasrani. Dan beliau juga bersabda, ketahuilah bahwasanya korban-korban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sehubungan ibadah kurban ini, marilah kita kembali melihat sejarah atau pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail. Betapa besarnya pengorbanan beliau
pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya berkorban memotong ternak, tetapi beliau rela menyembelih putranya Ismail demi memenuhi perintah Allah. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabba habli minas salihin, yang artinya, Ya Allah, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Quran surat As-Saffat ayat 100. Dari doa Nabi Ibrahim ini, mari kita ambil pelajaran mengapa Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang kaya, tinggi, pangkat dan jabatannya. Karena anak yang kaya, tinggi, pangkat dan jabatannya belum tentu soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa banyak anak yang kaya, tinggi, pangkat dan jabatannya di luar sana. Orang tuanya mula-mula bantu-bantu, lama-lama menjadi pembantu. Mari kita renungkan sejenak. 9 bulan kita tumpang rahimnya. Makan tak enak, tidur gelisah yang beliau rasakan agar dapat lahir kita ke dunia ini. Bahkan berapa banyak wanita meregang nyawa demi melahirkan si buah hati belahan jiwa ke dunia ini. Beruntunglah yang masih punya orang tua. Setelah sholat Aidil Adha ini dapat mencium pipinya dan memeluk tubuhnya yang rentah. Minta ampun kepada beliau atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan sebagian kita jangankan untuk memeluknya, berziarah ke kuburannya pun kita tak mampu. Mungkin karena jauh atau karena sebab yang lainnya. Mari kita doakan, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku waktu aku kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qalu rabbanghfir warham wa anta khairur